Hadirin hadirat rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sakandari, hubbun Nabi iman. Mencintai Nabi itu iman. Mencintai Nabi itu adalah keimanan. Maka orang tidak bisa betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa betul-betul sempurna imannya tanpa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita orang-orang Islam ini bermaulidan, kita menyanjung Nabi dengan salawat-salawat, dengan qasidah-qasidah, dengan syair-syair untuk menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta Nabi adalah iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan oleh sebagian ulama, la yasilu ahadun ilallah illa min babir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan seseorang sampai kepada Allah kecuali daripada pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini ibarat pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku sampai kepada Allah, orang mengaku dicintai Allah, orang mengaku cinta Allah, orang mengaku dapat ridho Allah, orang ingin menggapai ridhonya Allah tanpa melalui Nabi Muhammad, maka itu semuanya bohong. Tidak akan bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa meraih cinta Allah, tidak akan bisa meraih ridho Allah, tidak akan bisa meraih surga Allah tanpa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di musalla-musalla atau di masjid-masjid biasanya, walaupun tidak semua, biasanya ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Ini apa, majelis apa, musalla atau masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya ada Allahnya, ada Muhammadnya, menunjukkan bahwa antara Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Kalau orang cinta Allah pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, ahibbullaha, cintailah Allah, lima yaghzukum bihi min ni'amihi, karena Allah telah memberikan anugerah kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Ini kita disuruh Nabi mencintai Allah. Kenapa? Karena sangat banyak anugerah Allah, sangat banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Dia mengisi rumah itu nikmat Allah, dia mengisi mobil nikmat Allah, diisi sepeda motor nikmat Allah, diisi HP sehingga bisa silaturahim, bisa dipakai kerja, itu nikmat Allah. Dia diisi pakaian sehingga bisa menutup aurat, itu nikmat Allah. Dia bisa bernafas, itu nikmat Allah. Lancar napas pian, itu nikmat Allah. Banyak orang napasnya tersendat-sendat, banyak orang sulit mengambil napas. Itu kalau kita mendapatkan hal seperti itu sangat susah hidup kita. Alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah. Napas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat daripada Allah. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, satu saja nikmat Allah kalian hitung, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Karena satu nikmat muncul nikmat-nikmat yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintai Allah karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan diteruskan oleh Nabi, wa ahibbuni, dan cintailah aku, li hubbillah, karena cinta kepada Allah. Artinya apa? Kalau cinta kepada Allah harus cinta kepada aku. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang beribadah, sholat 5 waktu, bahkan yang sunnah-sunnahnya, puasa Ramadan bahkan puasa sunnah, zikir, baca Quran, banyak ibadahnya, tapi hatinya tidak mengagungkan Nabi, hatinya menganggap Nabi manusia biasa, hatinya menganggap Nabi itu tidak perlu diagungkan, tidak perlu dicintai, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali dengan melewati pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kayak ini, tuh hidup, alhamdulillah, mudah panjang umur. Kalau orang itu
hendak sampai lawan Allah kadang melewati Nabi Muhammad, itu ibarat orang masuk rumah orang lain tidak lewat pintu, lewat jendela, bisa dipanggung orang. Ini maling berarti ini masuk lewat jendela atau lewat pelafon, dipanggung orang, diusir orang, dimarahi orang. Begitulah orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin betul-betul beriman kepada Allah, ingin betul-betul bertakwa kepada Allah, tapi menganggap Nabi Muhammad itu biasa aja, menganggap Nabi Muhammad itu tidak perlu tidak perlu menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Dia terusir daripada rahmat Allah, dia terusir daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita tambah terus cinta kepada Nabi. Nah, apalagi bulan Maulid ini, 1 bulan kita sering baca Maulid, hadir di sana, hadir di sini, dan kita di sini memperingati Maulid Nabi. Setiap kali kita hadir Maulid, itu kesempatan kita kangen-kangenan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kesempatan kita menambah cinta kepada Nabi, kesempatan kita merindu kepada Nabi, kesempatan kita nangis kepada Nabi SAW. Jadi kalau Maulid itu kalau perlu pian neteskan air mata kalau perlu. Kadang-kadang pian nyengir, kadang-kadang pian ketawa senyum, kadang-kadang nangis. Kenapa seperti itu? Nangis mungkin ya Allah takut kalau Nabi tidak memberi syafaat. Nangis karena belum bisa mimpi Nabi SAW. Nangis berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kami beriman kepada Nabi tapi belum pernah mimpi Nabi. Ya Allah sedih banget, hendak pada mimpi Nabi sambil nangis pian. Nanti pian senyum-senyum. Ketika pian membaca rawi yang di situ menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu merupakan anugerah yang besar bagi kita, kita membacanya tadi sambil senyum. Kita membacanya sambil merasa bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rawi-rawi yang dibaca dalam Maulid itu, kalau pian pahami, pian itu luar biasa, seperti diceramahi sudah. Kalau pian baca rawi itu, kalau paham maknanya, walaupun tidak mendengar ceramah lagi. Kenapa perlu ceramah? Karena pian tidak paham Maulid. Jangan sudah paham itu sudah cukup, itu pembacaan Maulid itu sudah cukup. Itu sejarah Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, baik itu fisiknya ataupun akhlaknya ataupun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Cuma kita tidak paham. Oleh karena itu perlu penceramah untuk menjelaskan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Banjar, sehingga kita bisa memahami dengan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata MC biasanya kan, kata MC apa biasanya? Mari kita menginjak kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara inti itu ceramah agama. Memang acara inti, kenapa? Karena ini yang dapat pian paham. Itu qasidah-qasidah yang pian baca karena yang pahamnya pian. Oh, bagus bang suaranya, cuma kada paham. Nah, Maulid ceramah ini yang memahamkan. Oleh karena itu ketika ceramah hendaknya serius pian mendengarkan. Dengan ceramah itu pian akan memahami sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pembahasan tadi, bahwa cinta kepada Nabi itu adalah iman, dan kita harus mendekati Nabi Muhammad untuk bisa dekat dengan Allah. Kita harus meraih cinta Nabi Muhammad supaya kita meraih cintanya Allah. Kita harus melewati Nabi Muhammad untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita maulidan, kita baca burdah, kita baca dalail, kita baca hal-hal yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang di kota Madinah, ini cerita nyata ini, orang yang ahli ibadah cuma matinya suul khotimah. Padahal ahli ibadah sampai mati, cuma matinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini setiap hari sholat di Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi. Orang melihatnya ini orang soleh, sudah. Orang melihat orang ini adalah orang yang taat, orang yang takwa kepada Allah, bagus kepada sesama. Tapi Bapak Ibu, ketika dia meninggal dunia, ternyata ketika dimasukkan ke liang lahat kan dihadapkan ke kiblat. Ternyata jenazahnya tadi dengan sendirinya berbalik membelakangi kiblat.
dihadapkan lagi ke kiblat, berbalik lagi membelakangi kiblat, dan seterusnya berkali-kali diulang-ulang sampai orang sudah capek. Pada awal lagi sudah ini percuma dihadapkan ke kiblat, tapi terbalik pula membelakangi kiblat, maka dikuburkanlah jenazah tadi membelakangi kiblat. Berarti pertandanya apa ini? Pertandanya matinya su'ul khotimah. Pertandanya matinya tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan kepada istrinya, karena yang paling tahu lawan laki itu istri. Makanya pian jangan wani-wani lawan bini pian. Kalau pina terbongkar rahasia pian. Yang paling tahu lawan laki itu bini. Makanya hati-hati juga cerai lawan bini. Kenapa? Enak bahaya pian, kisahnya macam-macam ya. Inya paling tahu rahasia pian, belum ditambahinya pulang. Yang nyata aja kan, yang aib pian yang bujur itu bahaya nih kesahannya, apalagi yang ditambah-tambahinya, dibumbu-bumbuinya, bahaya banget. Maka jangan sampai jahat pian lawan bini. Seandainya pun ada orang bercerai lawan bininya, cerai baik-baik, jangan sampai cerai musuhan. Ini cerai musuhan, bersambat-sambatan, keluarga sama keluarga berkelahian, keluarga bini, mantan bini lawan mantan laki berkelahian. Jangan sampai ada perceraian seperti ini. Ulama pun bisa cerai juga, orang-orang soleh itu bisa cerai juga, cuma cerainya baik-baik, karena ada bersambatan, karena ada gibah-gibahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada cerita tadi, maka ditanyakanlah kepada istrinya, wahai ibu, suami anda itu kan dikuburkan, tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Itu kan menunjukkan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kesalahannya? Padahal selama ini kami mengenal dia itu ahli ibadah, dia itu orang soleh, dia itu baik kepada sesama. Apa kesalahannya? Kami bingung ini, sampai bingung, tidak bisa mencari kesalahannya. Maka istrinya menjelaskan, suami saya itu memang tiap hari ke Masjid Nabawi, sholat berjamaah, ibadah, istiqomah orangnya. Tapi suami saya itu yang saya tahu tidak pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Padahal dia hidup di Madinah, padahal dia setiap hari ke Masjid Nabawi, tapi tidak pernah peduli dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena sebab itu dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, daripada cerita ini sangat jelas, orang itu kalau mau betul-betul ingin taat takwa kepada Allah, hendaknya melewati Nabi Muhammad, hendaknya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh menganggap Nabi Muhammad misalnya manusia biasa, yaitu ini orang yang salah ini. Orang ini baca kitab separuh aja, atau baca syair separuh aja, kadang-kadang sambungannya. Nabi Muhammad itu kalau dalam rawi kan basyaran la kal basyar. Nah, sedangkan orang yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa aja, nah itu membacanya basyaran. Nabi Muhammad itu manusia, sampai situ aja. Akhirnya meremehkan. Nabi Muhammad itu manusia biasa, makan kayak kita, minum, berbini, beranak, pergi ke pasar, menyapu, memotong daging dan lain sebagainya. Manusia biasa, buat apa sih diagungkan berlebih-lebihan? Nah, ini kalau orang bacanya separuh. Coba diteruskan, basyaran la kal basyar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam qasidah itu apa qasidahnya Bu? Muhammadun itu. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nah, itu qasidahnya. Muhammad basyarun, manusia, lakal basyari, tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti, akan tetapi Nabi Muhammad seperti batu yakut. Seperti batu yakut bainal hajari, di antara batu-batu biasa. Batu yakut, batu yakut, di sampingnya batu-batu biasa, batu kali itu nah, batu got-got itu nah, di pinggirnya. Tentu batu yakut tadi itu lebih kita lihati. Tentu batu yakut tadi itu lebih apa? Lebih bergaya daripada yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad.
Begitulah Nabi Muhammad itu di antara manusia yang lain bagaikan batu yakut yang sangat indah berada di tengah-tengah batu biasa. Maka itu akan menjadi yang luar biasa batu itu. Bujur sama-sama batu, tapi ini batu luar biasa, tidak seperti batu yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, begitu caranya lah kalau kita memahami itu, jangan separuh-paruh. Kalau separuh-paruh akhirnya salah paham. Nah, makanya kata Buya Yahya itu banyak orang itu salah paham, ngantuk mengajinya. Nah, makanya Sidin mengolah itu fikih salah paham. Fikih salah paham, banyak orang yang salah paham. Banyak yang salah paham itu, bahkan ustadz pun banyak salah paham. Ustadz ceramah banyak yang salah penyampaiannya. Ustadz mengajar fikih banyak yang salah penyampaiannya. Kenapa? Salah paham. Waktu mondok itu guring terusnya. Orang mengikuti kita tapi guring, mendengarkan penjelasan separuh aja guring sudah, akhirnya salah paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi intinya Nabi Muhammad itu, marilah kita dekati beliau. Kita punya hubungan dengan beliau, punya kontak batin dengan beliau, punya getaran ketika mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita biasakan ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita pelan-pelan aja, jadi mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sahut dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kita punya getaran hati ketika mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, di tiang arsy, arsy itu apa sih? Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Arsy itu adalah sesuatu yang paling besar daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letaknya di atas langit sana, arsy. Arsy itu punya tiang-tiang. Tiang arsy itu bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak dipisahkan antara Allah dan Nabi Muhammad. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada Muhammadur Rasulullah. Begitu juga orang masuk Islam. Masuk Islam tidak cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, dan harus ada juga kesaksian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu sudah jelas lah bahwa ayo kita tambah terus cinta kepada Nabi, hubungan dengan Nabi, getaran hati ketika mendengar nama Nabi, dan mudah-mudahan kita semuanya tambah cinta kepada Nabi, kelak di akhir mendapatkan syafaat Nabi, diajak oleh Nabi masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai lagi lah. Biasanya kalau berdoa tuh kaya-kaya anak kambing sudah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad ini anugerah sangat besar bagi kita. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Benar-benar Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman karena atau ketika Allah memberikan kepada kaum mukminin, mengutus kepada kaum mukminin seorang rasul. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini anugerah yang sangat besar, boy. Anugerah yang sangat besar. Lebih besar daripada harta yang pian miliki, lebih besar daripada apapun yang pian miliki. Nabi Muhammad anugerah terbesar, Nabi Muhammad nikmat terbesar, Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang terbesar untuk kita umat akhir zaman. Alhamdulillah. Maka kita berbahagialah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu berbahagialah kalian. Ketahuilah kata ulama, anugerah yang paling besar, nikmat yang paling besar, rahmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan gue, Nabi Muhammad itu sayangnya lawan kita luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? La yushaku ahadukum bi syaukatin illa wa ajidu ala ma fi qalbi, kata Nabi. Tidaklah seseorang itu ditusuk oleh duri kecuali aku merasakan sakitnya di hatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di umat Nabi Muhammad, batis kita kesusuban, tahu kesusuban Nabi ya? Nah, kesesuban Nabi Muhammad itu sakit hatinya. Ya Allah, umatku kesiannya kesusuban.
Nah ibu-ibu berkelahi berkuracakan rambut atau bercakaran muha, Nabi Muhammad sakit hatinya, ya Allah umatku bercakaran sakit muhanya. Maka Rasul merasakan sakitnya di hati beliau, tidak terima, atau beliau merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya yang dicakar wajahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai seperti itu. Cuma kita ini kadang-kadang tidak sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri sayang kepada diri kita. Sampai Nabi Muhammad mengatakan begini, kata Nabi Muhammad, inni la arhamukum asyadda rahmatan min rahmati anfusikum iyyakum, kata Nabi. Aku ini sangat kasih sayang kepada kalian. Aku ini sangat peduli kepada kalian melebihi sayangnya kalian kepada diri kalian sendiri. Kita ini kadang-kadang ada sayang lawan diri kita. Kadang-kadang kurang banget sayang lawan diri kita. Kayak apa itu Ustaz? Kalau orang itu maksiat kepada Allah, itu tandanya kurang sayang lawan diri. Kenapa? Karena akibat maksiat bisa-bisa disiksa dalam kubur. Karena akibat daripada maksiat bisa-bisa masuk ke dalam neraka. Berarti kurang sayang kepada diri. Sedangkan Nabi Muhammad memikirkan itu, jangan sampai umatnya maksiat. Nabi Muhammad sedih umatnya maksiat. Padahal kalau umatnya maksiat, bukan Nabi Muhammad yang diazab, tapi Nabi Muhammad yang sedih. Kenapa? Karena sayangnya beliau kepada kita. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, Nabi Muhammad ini sudah pasti masuk surga, pasti dapat rahmat Allah, pasti disayang Allah. Nabi Muhammad ini sudah is the best, sudah tidak ada kekurangan, sempurna, sudah ahli surga Nabi Muhammad. Tapi ketika kita maksiat, Nabi Muhammad yang sedih. Nah ini kan luar biasa nih. Nabi Muhammad yang sedih, padahal yang diajar kita. Padahal yang diancam masuk neraka adalah kita. Ini terbukti daripada perkataan Nabi apa? Aku sangat sayang kepada kalian melebihi sayangnya kalian sendiri kepada diri kalian sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita ini bangga banget lawan Nabi Muhammad, bangga banget atas sayangnya beliau kepada kita. Masa kita kada bangga? Masa kita kada bersyukur? Belum lagi Nabi Muhammad itu masih hidup? Kalau melamun, Nabi Muhammad itu belum lagi lah. Luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi anda belum sampai rumah? Ini bisa kan ingat ini gara-gara ibu tadi. Belum lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh siapa? Malaikat Israel. Beliau pun merasakan sakit yang luar biasa. Beliau mengatakan, kesakitan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Israel, wahai Israel, apakah seperti ini yang dirasakan oleh umatku ketika dicabut nyawa mereka? Maka Israel mengatakan, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, ini cara pencabutan paling lembut, wahai Nabi Muhammad. Yang paling lembutnya aja Nabi Muhammad sampai berteriak. Kayak apa ya? Kayak apa ini? Kayak apa kalau umat Nabi Muhammad yang dicabut? Tentu lebih ngeri lagi, tentu lebih sakit lagi daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja kesakitan, padahal kekasih Allah, padahal dengan cabutan yang paling lembut sudah berteriak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umatnya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai ya Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma khaffif an ummati wa syaddid alayya, kata Nabi. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umat saya dan timpakan sakaratul maut umat saya kepada saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi beliau bukan minta diringankan sakaratul mautnya, bukan minta wahai Allah ringankan sakaratul maut saya, tidak. Tapi malah minta tambahi, hadirin. Ya Allah, tambahkan sakitnya sakaratul maut saya dan ringankan sakaratul maut umat saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa kita kada terima kasih kepada Nabi Muhammad? Masa kita kada bangga kepada Nabi Muhammad SAW dengan sayangnya luar biasa kepada kita, rela sakit demi kita umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi nanti di akhirat juga ini bukti cintanya Nabi lawan kita, supaya kita makin bangga dengan Nabi.
supaya kita makin makin berkeinginan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam di hadapan makam Nabi, bersalawat di hadapan makam Nabi, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau ada kawan ziarah ke makam Nabi, yang namanya kita kada tahu takdir lah. Mungkin di antara kita yang rindu banar hendak ziarah makam Nabi, cuma kada juga ziarah ke makam Nabi, kada apa-apa. Yang penting pian punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu kada harus bertemu, yang penting hatinya dekat dengan Nabi Muhammad. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Betapa banyak orang yang dekat tapi seperti jauh, dan betapa banyak orang yang berjauhan tapi sepertinya dekat. Bisa jadi pian yang kada pernah ziarah Nabi tapi hatinya dekat dengan Nabi Muhammad. Bisa jadi pian yang kada pernah ziarah makam Nabi, kada pernah umrah, kada pernah ke Madinah, pian pernah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ziarah belum tentu lagi cinta Nabi. Yang ziarah-ziarah ke sana belum tentu lagi hatinya itu punya getaran kepada Nabi, punya hubungan yang kuat kepada Nabi. Jadi jangan kecewa pian. Artinya jangan sampai pian merasa kada disayang Nabi ketika belum pernah ziarah ke makam Nabi. Yang penting hati punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat nanti, Nabi-nabi itu diberi oleh Allah mimbar-mimbar daripada cahaya, manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar tadi diduduki untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi Allah, para rasul itu nanti diberikan mimbar dari cahaya, dan dengan itu mereka masuk ke dalam surga. Pada saat itu mimbar-mimbar itu sudah penuh. Mimbar-mimbar itu sudah penuh diduduki oleh para nabi dan rasul. Tapi ada satu mimbar yang kosong. Ternyata mimbar siapa Bapak Ibu? Mimbarnya Nabi Muhammad SAW masih kosong. Ternyata Nabi Muhammad kemana? Mencari-cari umatnya. Nabi Muhammad di hari kiamat itu sibuk benar ya, Nabi Muhammad sibuk benar. Padahal kalau sidin hendak masuk surga sudah. Tapi sidin sibuk apa? Sibuk untuk menyelamatkan umatnya, sibuk memperhatikan umatnya. Itu umatnya, nah kita lewat sirat itu dijagai oleh Nabi. Nabi Muhammad itu mudah-mudahan selamat ya Allah, selamatkan. Nabi Muhammad itu menjagai kita di sirat. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, maka banggalah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak sholawat kepada Nabi, bangga ketika baca sejarah Nabi, dan pian pelajari sejarah Nabi lah. Sejarah Nabi mulai dari lahir sampai beliau menjadi rasul, sampai beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Apa saja yang beliau lakukan selama 13 tahun itu. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau 10 tahun. Apa saja yang terjadi di Madinah itu perlu pian pelajari untuk menambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sudah ini? Wah, ada jam. Ini berapa menit lagi? Setengah jam lagi. Awasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas akhlak Nabi lagi. Tadi sudah paham kan bahwasanya kita itu harus punya hubungan dengan Nabi. Kita berusaha makin erat hubungan dengan Nabi. Kita bahas akhlak Nabi lagi supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nabi Muhammad ini disebutkan dalam Maulid Al-Habsyi apa? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada daripada akhlak yang baik kecuali sumbernya daripada zainil wujud, sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber akhlak itu berataan pada diri Nabi Muhammad. Kalau ingin mencari suri tauladan, maka Nabi Muhammadlah orangnya, bukan artis-artis, bukan pemain bola, bukan komik-komik nih kekanak-kanak. Lain Sinchan idola pian, lain idola pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sinchan itu kan ada belum mamanya, jangan diupati mama ya bahaya pian. Nah, jadi idola kita semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu tambah lagi, baca sejarah Sayyidah Aisyah, baca sejarah Sayyidah Khadijah untuk bisa mengikuti beliau-beliau itu istri Nabi SAW. Baca sejarah Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad untuk menambah penauladanan. Karena binian ini agak beda juga
lakian kadang-kala 100% mengumpati Nabi Muhammad SAW. Ada khusus yang yang lakian itu kada sama lawan bebinian. Jangan kena bebinian Bapak, bebinian pakai pakai bolang kayak lakian, bebinian pakai pokoknya kayak lakian, jangan mengumpati Nabi Muhammad ya kadang-kala. Harus ada juga yang khusus untuk bebinian, itu ikuti Sayyidah Aisyah, ikuti Sayyidah Khadijah, ikuti Sayyidah Fatimah, ikuti wali-wali Allah yang perempuan atau disebut dengan waliyah. Kalau laki-laki wali, kalau perempuan waliyah, waliyatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini di rumah tangganya itu bagaimana akhlaknya. Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang, wahai Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau di rumah kayak apa? Sayyidah Aisyah menceritakan, laisa min jababiratir rijal. Nabi Muhammad itu bukan orang yang bengis. Nabi Muhammad tuh di rumah itu bagus, berakhlak. Nabi Muhammad itu murah senyum kepada istri-istrinya. Nabi Muhammad itu membantu kepada istrinya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu menyapu di rumah. Bisa sapu Nabi Muhammad. Nah, ini pemimpin para rasul ini imamnya kita ini Nabi Muhammad menyapu di rumah. Jadi pian jangan gengsi lah bapak-bapak lah, bersapu, ngepel kaca, ngepel lantai itu jangan gengsi. Aku kan kepala rumah tangga, aku kan bos di rumah tangga. Kenapa aku ngepel? Kenapa aku nyapu? Pian kada menandani Nabi. Nabi Muhammad tuh orang yang tawadhu, rendah hati, sehingga beliau tidak malu ngepel, menyapu. Nabi Muhammad SAW hendaknya kita meneladani beliau. Dan di antara yang beliau lakukan di rumah, beliau membantu istri memasak. Apa yang beliau lakukan? Beliau memotong daging, memotong daging, mengiris daging, membantu bininya memasak. Makanya pian jangan sumpah dia membantu bini memasak. Ibu di luar tidak akan bakat, kada perhatian yang di luar. Ibu-ibu laki pian bisa membantu masak. Ya, bisa, alhamdulillah. Berarti bagusnya itu. Membantu bini memasak, menyiangi iwak, atau mengolah sambal dan lain sebagainya. Ada bapak. Bahkan bini kada memasak, pian yang memasak kada bapak. Bini lagi uyuh misalnya, bini kan habis mengurus anak, menyusui anak, memisai anak, maka pian sebagai laki aku aja yang masak. Walaupun masaknya kalau lewat telur aja, kita belum telur ya, mie lawan telur aja, atau nasi lawan telur aja kada apa-apa. Yang penting biar kau diandalkan jual atau jangan kada bisa memasak. Nah ini perlu biar ketahui juga, binian itu sebenarnya kada wajib memasak. Istri itu kada wajib memasak, kada wajib bertapas, kada wajib nyuci piring, kada wajib ngepel, kada wajib bersasapu. Bahkan istri itu kada wajib menyusui anaknya, kada wajib. Kada wajib itu menurut hukum fikih seperti itulah. Cuma sebagai seorang istri yang baik tetap berusaha menyapu, ngepel, tetap memasak supaya dapat pahala. Ya Allah, masa kada hendak pahala? Pahala pian mengurusi rumah, pahalanya ganal. Kita bahas satu aja dulu. Istri itu kalau mencuci pakaian suaminya 1 lembar aja pahalanya 2.000 pahala, bukan 1 pahala tapi 2.000 pahala. Bagaimana yang pian cuci tadi 10 lembar baju suami, maka pahalanya luar biasa banyaknya. Jadi walaupun istri tidak wajib nyuci, tetap berusaha nyuci untuk nyari pahala. Sedangkan di akhirat nanti penting banget pahala di akhirat, itu penting. Kalau udah ceritakan saking pentingnya pahala di akhirat, ada nanti di akhirat kejadian seperti ini. Jadi ada orang ditimbang amalnya, ternyata kurang 1 aja amal solehnya masuk surganya. Kurang 1 aja. Gara-gara kurang 1 tadi, maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan ke neraka. Sedihnya 1 pahala aja kurangnya. Kayak apa? Cakanya jauh kan, pasrah aja sudah. Kan dijual pasrah lah, karena dia pasrah masuk neraka. Cuma kalau jauh bedanya, artinya memang maksiatnya ini luar biasa. Ya itu tanggung resiko sendiri. Tapi ini cuma 1 aja. 1 aja dapat pahala selamatnya.
Maka dia pun minta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong izinkan saya mencari pahala. Saya ingin minta pahala dulu kepada orang. Mungkin ada yang memberi saya pahala supaya saya selamat. Soalnya satu aja ini, satu aja dapat pahala untuk selamat sudah. Ujar malaikat, mana ada orang akan memberi pahala? Semua orang di akhirat itu perlu pahala. Semua orang mikirkan diri masing-masing, karena memikirkan orang lagi sudah. Apa itu dalam surat Abasa wa Tawalla itu di ujung-ujungnya itu? Bahwasanya anak lari daripada orang tua lari daripada anak, suami istri lari, kada menggadui lagi sudah. Masing-masing amal masing-masing, pahala masing-masing. Maka orang ini walaupun malaikat tadi sudah berpatah, kada mungkin ada yang memberi, tapi orang tadi tetap pokoknya ulun izinakan aja nah, izinakan ulun mencari pahala, ulun minta pahala. Maka inya pun diizinkan. Maka berangkatlah inya, ketemu lawan abahnya, abah kandungnya. Abah, tolong ulun beri satu pahala pian nah, supaya ulun selamat daripada neraka. Ya abahnya, kada kawa, kita masing-masing sudah ini. Aku perlu jual lawan pahala, jarabahnya. Maka abahnya sendiri kada memberi pahala. Abahnya seorang satu aja dipagarkan abahnya. Minta lawan mamanya, kada juga memberi. Mama kandungnya yang waktu di dunia sayang banget lawaninya, yang waktu di dunia luar biasa, kadang-kadang kada makan demi anaknya makan, kadang-kadang kada tidur demi menjaga anaknya. Tapi ketika di akhirat anaknya minta pahala, kada mau memberi. Karena semuanya perlu pahala. Kemudian minta lawan siapa lagi? Minta lawan dangsanak-dangsanaknya, kada ada yang memberi. Minta lawan sepupu-sepupunya, kada ada yang memberi. Minta lawan keluarganya, kada ada yang memberi. Minta lawan kekawanannya, kada ada yang memberi. Tapi luar biasa, ternyata ada satu orang yang hendak memberi. Ada satu orang yang hendak memberi. Orang ini sudah dipastikan masuk neraka. Orang ini yang hendak memberi ini nah, jangan orang yang hendak memberi ini, kalau kayak itu jika aku baringi satu pahala, soalnya aku ini pasti masuk neraka juga. Daripada kita sama-sama masuk neraka, lebih baik ikan masuk surga, aku masuk neraka kada apa-apa, telawas sedikit masuk neraka. Artinya gara-gara memberi ikan pahala, aku ini bertambah masuk nerakanya. Aku kada apa-apa sudah, yang penting ikan masuk surga, biar aku masuk neraka. Maka diberinya satu pahala. Berkat satu pahala tadi, inya kada jadi masuk neraka dan inya pun dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang memberi pahala tadi, berkat kebaikannya dimasukkan juga ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah inilah, ini cerita pentingnya pahala. Makanya pian kejar terus pahala. Tadi pembahasannya masalah ibu-ibu lah. Ibu-ibu memang kada wajib bertapas, kada wajib memasak, kada wajib bersesapu, kada wajib itu. Cuma pahalanya ganal buai, memberatkan timbangan pian kelak di akhirat. Kalau pian kada melakukan itu rugi kada di akhirat. Pian kada merasa kurang pahalaku. Seandainya dulu aku melayani suami, seandainya aku dulu menapaskan baju suami, nah itu kena pian menyesal. Makanya dengan ikhlas pian menapasakan baju suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini akhlak Nabi tadi dalam rumah dah. Dan Nabi Muhammad itu orangnya romantis. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu orang paling romantis sedunia kepada istri. Jangan pian kira Nabi Muhammad itu di atas sejadah aja, kada kayak itu aja. Nabi Muhammad itu kalau di rumah ya bercumbu juga lawan bininya, bergaya-gayaan lawan bininya, bersayang-sayangan lawan bininya, bersentuh-sentuhan lawan bininya. Itu Nabi Muhammad. Makanya pian nih jadi suami itu yang romantis lawan bini, jangan kaku jadi orang. Jangan kada bisa bergayaan lawan bini, begawin-gawilan, kena berkantut-kantutan, apa. Kayak itu bergayaan lawan bini. Nah bini itu perlu juga kayaknya dibawai apa, bermain-mainan apa, kayak tuh main lari-lari misalnya. Nabi Muhammad tuh main lari-lari dengan Sayyidah Aisyah, kan ada lagunya itu. Aisyah romantisnya, apa itu lagunya itu? Pokoknya ada itu, Aisyah romantisnya engkau bersama Nabi. Dengan Nabi engkau main lari-lari. Nabi Muhammad lari-lari dengan Sayyidah Aisyah, lomba lari. Allahumma shalli ala Muhammad. Romantis Nabi Muhammad. Maka pian perlu nih laki-laki, bapak-bapak, kalau bini pian tuh kalau sudah galau di rumah, kewuyuhan pegawi kayaknya bawahi kebagatan.
gapit pisang, ya lah, santai di pantai nyocok pentol, dibawai hiburan dulu, dibawai berlihat-lihat pantai, makainya bulik semangat pulang, begawiannya kalau cerah pulang wajahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak pian istri-istri itu yang mengeluh, kenapa? Lakinya kada bisa bergayaan, lakinya kada romantis, lakinya kada bisa membawai di jalanan, malah melarang bininya keluar rumah, sehingga apa? Inya pun merasa tersiksa di dalam rumahnya. Romantis dengan istri itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu pian ketahui, seromantisnya Nabi dengan istrinya, ketika datang waktu sholat, ketika terdengar azan Bilal, maka beliau pun langsung meninggalkan istrinya dan siap-siap menuju masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan juga romantis kebablasan sampai-sampai azan tetap aja azan akan dihiraukan kayak itu lah. Itu bukan akhlak Nabi romantis lawan bini. Cuma kalau mendengar azan cepat-cepat beliau siap-siap menuju masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dikit lagi lah. 3 menit lagi, 3 menit. Belum dimati sudah nah. Ini. Nah. Kemudian satu lagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau itu prihatin dengan orang, sayang dengan orang. Apa? Kalau orang senang beliau ikut senang, kalau orang sedih maka beliau ikut sedih. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa yang lebih mudahnya, kalau orang bahagia ikut bahagia, kalau orang sedih ikut sedih. Ini akhlak Nabi Muhammad. Maka kalau pian lihat orang hendak pulang umroh, alhamdulillah pian hendak pulang umroh, doakanlah ulunlah umpan bahagia juga pian hendak pulang umroh. Begitu akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita kan kebanyakan apa orang anak pulang umroh apa itu dia dari mana duitnya itu, tiba-tiba anak umroh bisa ngepet itu, bisa mencuri, bisa nipu itu. Nah ini bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi ketika orang dapat nikmat maka beliau ikut bahagia walaupun beliau tidak dapat nikmat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang nukar kendaraan baru, alhamdulillah, mudahan kawan juga nukar kendaraan baru. Kenapa? Pakai itu minta doakan, aku biar berdoa supaya kawan juga. Orang tiba-tiba kaya mendadak, alhamdulillah. Orang nukar TV baru, alhamdulillah. Orang nukar iPhone, alhamdulillah. Orang begini hanyar ulang, alhamdulillah. Nah, jangan sarik lawan orang. Pokoknya kalau orang bahagia ikut bahagia juga. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sedih ikut sedih juga. Kalau ada orang kebakaran ikut sedih, ya Allah kesiannya ya Allah. Walaupun rumah pian jauh daripada api, karena mungkin kebakar lah, tapi pian prihatin ya Allah kesiannya inya. Lalu pian mengumpat membantui mengangkat barangnya. Tapi jangan dibawa ke rumah lah. Biasa juga mengangkutkan barang kesannya, tapi dibawanya ke rumah, dicurinya. Nah ini kadang-kadang cinta ini lawan sesama muslim. Jadi kalau ada orang kebakaran, apa tindakan kita? Maka kita membantui barangnya, kita keluarkan, atau kita cari air menyiram api tadi, atau kita menelpon pemadam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sedih, kita ikut sedih. Ada semalam biar waktu kebakaran di Ampera itu, ulun baca di sosial media, medsos di Instagram, ada memajang kebakaran di Ampera, di komentarnya apa nah? Menyala bangku ya. Bukannya mendoakan, aturannya kan doakan, mudahan diganti dengan yang lebih baik, mudahan diberi kesabaran. Aturannya kan seperti itu. Ini malah apa? Menyala bangku ya. Lalu orang sarikan biar di komentar tuh, apa ini aja, berakhlak lalu ini aja, kada kesian lalu lawan orang. Akhirnya diserang orang gak ada berakhlak itu. Tapi jangan umpat-umpatan kayak itu. Aturannya doakan, mudahan sabar, mudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kira-kira lah. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Nabi, mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi, dan kita berkumpul satu surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
dan minta maaf kalau kepanjangan, minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.